Dalam lini anime musim semi mendatang, Jujutsu Kaisen Season 2 adalah salah satu yang paling ditunggu. Anime ini memang jadi hits di kemunculannya pada 2020 silam. Bagi kamu yang lupa-lupa ingat atau baru mau nonton Jujutsu, bisa dulu nih nonton recap Jujutsu Kaisen Season 1 dari obrolan anime. Di sebuah ruangan yang penuh dengan kertas jimat dan lilin, terlihat dua orang yang tengah berinteraksi. Pria dengan penutup mata yang bernama Satoru Gojo menanyakan pada orang di depannya, yaitu Itadori Ryuji, siapa yang sedang memegang kendali. Saat kembali sadar, Ryuji kemudian mengingat nama Fushiguro Megumi yang terluka dalam ingatannya. Di sini Gojo langsung menghentikan rasa khawatir Ryuji dengan bilang dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain karena eksekusi mati dirinya sudah terjadwal. Nah, dimulailah flashback kehidupan Ryuji sehari sebelumnya. Dia memulai hari seperti biasanya dengan mengunjungi si kakek yang berada di rumah sakit. Di jalan, Ryuji melewati Megumi yang merasakan kehadiran kekuatan kutukan yang sangat pekat. Setelah sampai di kamar si kakek Ryuji bilang kalau dia harus baik hati pada semua orang agar saat meninggal banyak orang yang berada di sampingnya. Tidak lama setelah mengatakan hal tersebut, kakek Ryuji pun meninggal. Setelah kejadian tadi, Ryuji kemudian bertemu dengan Megumi. Di sini Megumi bilang kalau Ryuji menyimpan benda kutukan yang Megumi cari. Namun setelah diberi benda tersebut, ternyata isinya sudah hilang dan dibawa lari oleh kawan-kawan Ryuji. Di lain tempat, kawan-kawan Ryuji telah dikepung oleh kutukan yang tertarik dengan benda kutukan berupa jari iblis yang mereka simpan. Untung saja, sebelum semuanya dimakan, Megumi dan Ryuji tiba di TKP. Namun di sini Megumi malah lengah dan hampir dimakan oleh kutukan yang lebih besar. Ryuji yang coba menyelamatkan Megumi kemudian mengambil kesimpulan kalau dirinya harus memakan jari iblis yang jadi incaran para kutukan. Namun siapa sangka saat memakan jari tersebut, Ryuji malah membangkitkan Raja Kutukan bernama Sukuna dengan kemampuan yang sangat dahsyat. Setelah mengalahkan kutukan tadi, Sukuna langsung bilang kalau dia udah siap bantai-bantai manusia. Megumi yang melihat kebangkitan Sukuna langsung mau mengambil tindakan untuk memusnahkan Ryuji. Namun sebelum melayangkan serangannya, Sukuna langsung berhenti setelah Ryuji berhasil mengambil alih tubuhnya kembali. Di kesempatan ini, kemudian Gojo Satoru langsung muncul. Gojo memerintahkan Ryuji untuk berubah jadi Sukuna selama 10 detik. Saat bertarung dengan Gojo, bisa dilihat kalau pria berambut perak ini dengan mudah mengatasi Sukuna hingga Ryuji mengambil alih tubuhnya kembali. Melihat hal ini, Ryuji dibawa pergi oleh Gojo ke ruang yang pertama kita lihat tadi. Dalam ruangan ini, Gojo menjelaskan kalau seluruh Jujutsu di dunia sepakat kalau Ryuji harus dieksekusi. Namun Gojo yang punya posisi tinggi di Serikat Jujutsu bisa menunda eksekusi tersebut. Eksekusi Ryuji bakal ditunda sampai dia memakan ke-20 jari Sukuna. Tanpa pikir panjang, Ryuji kemudian setuju dan memakan jari kedua Sukuna yang ditawarkan. Setelah setuju dengan penundaan eksekusinya, Gojo kemudian membawa Ryuji ke sekolah Jujutsu Tokyo. Di sini Ryuji dites oleh kepala sekolah Jujutsu Tokyo dan dengan mudah Ryuji langsung lolos seleksi. Di hari berikutnya, Ryuji dan Megumi ditugaskan oleh Gojo ke stasiun untuk menjemput siswa lainnya, yaitu Nobara, yang punya sikap cukup menyebalkan. Setelah itu, Gojo membawa ketiganya dalam sebuah bangunan yang telah dikuasai oleh kutukan. Dia bilang kalau ini adalah tes pertama untuk Ryuji dan Nobara. Di sini Gojo juga memberikan alat kutukan berupa pisau bernama Demon Slaughter kepada Ryuji. Saat masuk ke dalam bangunan, Nobara memeriksa lantai atas dan Ryuji memeriksa lantai bawah. Setelah mengalahkan beberapa keroco, Nobara bertemu kutukan kuat yang menyandra seorang bocah. Awalnya Nobara sempat kebingungan, namun saat Ryuji berhasil menyelamatkan si bocah, tanpa ampun Nobara menggunakan teknik kutukan boneka jeraminya untuk memusnahkan kutukan tersebut. Setelah misi ini, Ryuji, Nobara, dan Megumi mendapat misi baru untuk mengalahkan kutukan tingkat spesial yang menyandra manusia. Misi ini dilakukan ketiganya dalam sebuah saluran pembuangan. Dalam misi ini, ketiganya menemukan tubuh manusia yang terluka. Ryuji mau mengangkutnya keluar, namun Megumi tidak ingin mereka mengambil resiko. Saat masih berdebat, Nobara kemudian seperti tenggelam ke dalam lantai karena teknik kutukan. Kemudian Ryuji dan Megumi menjumpai kutukan tingkat spesial yang sedang mereka buru. Sempat terhenti karena ketakutan, Ryuji kemudian mencoba menyerang duluan, namun sayang tangannya langsung terpotong.
Melihat kondisi yang tidak menguntungkan ini, Yuji menyuruh Megumi menyelamatkan Nobara, sementara dia menahan kutukan di hadapannya. Yuji sempat digoda oleh Sukuna karena kelihatan kesulitan menghadapi kutukan tersebut, namun Yuji menolak. Di lain tempat, Megumi berhasil menyelamatkan Nobara dan memberi sinyal pada Yuji. Setelah sinyal tersebut muncul, Yuji kemudian bertukar tempat dengan Sukuna. Dengan mudah, si Raja Kutukan ini mengalahkan kutukan tingkat spesial tadi dengan teknik domain expansion miliknya, Malevolent Stream. Setelah mengalahkan kutukan tingkat spesial tadi, Sukuna sebenarnya merasa kesal karena dimanfaatkan oleh Yuji, meskipun dia bisa mengonsumsi jari miliknya. Namun siapa sangka kalau Yuji yang kelelahan tidak bisa mengambil alih tubuhnya kembali, yang membuat Sukuna tersenyum. Di luar lokasi tadi, Megumi yang menunggu Yuji kembali malah disambut dengan kedatangan Sukuna. Di sini Sukuna yang tidak mau Yuji mengambil alih tubuhnya langsung mencabut jantung milik Yuji. Pertarungan antara Sukuna dan Megumi pun dimulai. Awalnya Megumi mengeluarkan Noe untuk memulai pertarungan jarak dekat yang dengan mudah dihandle oleh Sukuna. Setelah itu, Megumi mengeluarkan Orochi untuk mengempaskan Sukuna ke langit agar bisa terkena petir Noe. Namun semua tidak berguna karena Sukuna dengan mudah menghancurkan Orochi dan menghajar Megumi bahkan tanpa mengeluarkan energi kutukan. Saat Megumi terpojok, Yuji berhasil mengambil kembali kesadarannya. Namun karena tubuhnya tanpa jantung, Yuji langsung mati. Setelah kematian Yuji, Gojo yang mendengar hal tersebut kesal dengan petinggi Jujutsu yang sengaja memberi misi berbahaya untuk Yuji agar dia mati. Di tempat lain, Megumi dan Nobara juga galau karena menganggap diri mereka lemah jadi harus mengorbankan Yuji. Di tengah kegalauan ini, anak kelas 2 dari sekolah Jujutsu Tokyo mulai muncul, yaitu Maki Sennin, Toge Inomaki, dan juga Panda. Ketiganya meminta Megumi dan Nobara untuk ikut acara pertarungan Jujutsu antar sekolah. Nobara dan Megumi yang punya niatan untuk menjadi lebih kuat langsung setuju. Di tempat lain, kita bertemu karakter baru yaitu Suguru Geto yang bertemu dengan kutukan tingkat spesial lainnya di sebuah kafe untuk membicarakan penaklukan Gojo. Geto bilang kalau cara untuk mengalahkan Gojo cuma ada satu, yaitu menggunakan alat kutukan miliknya bernama Prison Rail. Dalam fase kematian Yuji, dirinya bertemu dengan Sukuna. Di sini Sukuna tidak suka dengan Yuji yang menemuinya tanpa izin. Keduanya pun bertarung dan dengan mudah Sukuna menang. Sukuna bersedia mengembalikan nyawa Yuji asalkan dirinya menyetujui dua syarat dari Sukuna. Syarat pertama adalah Sukuna bisa mengambil alih tubuh Yuji dalam semenit. Saat dia mengambil alih tubuh Yuji, Sukuna berjanji bahwa dia tidak akan membunuh siapapun. Syarat kedua, Yuji akan melupakan perjanjian mereka. Nah, karena Yuji tidak setuju dan mau kembali tanpa syarat, dia menantang Sukuna untuk bertarung. Siapa yang menang maka syaratnya akan terpenuhi. Ya, dengan mudah Sukuna meng-one shot kepala Yuji. Di dunia nyata, Yuji yang udah mau diotopsi tiba-tiba bangun dan membuat semua orang heran. Gojo yang melihat muridnya kembali tentu langsung senang. Di sini Gojo bilang kalau dirinya akan melatih Yuji secara pribadi untuk menyambut acara pertarungan sekolah antar Jujutsu. Nah, di saat bepergian, Gojo yang merasakan sebuah keanehan turun dari mobil, kemudian diserang oleh kutukan tingkat spesial bernama Jogo. Jogo langsung menyerang dengan ledakan magma tepat di hadapan Gojo. Namun hal ini tidak melukai Gojo sama sekali. Sekali lagi, Jogo menyerang dengan serangga bara yang meledak, kemudian melanjutkan dengan serangan api yang memperlihatkan kepala Gojo mulai terbakar. Di sini Jogo percaya diri banget kalau dirinya telah menang. Namun Gojo malah tidak terluka sama sekali. Bahkan sebelum melanjutkan pertarungan, Gojo malah menjemput Yuji untuk memperlihatkan bagaimana Jujutsu bertarung. Jogo yang emosi karena merasa diremehkan langsung mengeluarkan domain expansion-nya. Belum sempat mengeluarkan jurus apapun, domain expansion Jogo langsung musnah saat Gojo mengaktifkan domain expansion-nya yang lebih kuat. Setelah Jogo dikalahkan, kutukan tingkat lanjut lain bernama Hanami muncul untuk menyelamatkan Gojo sebelum dia ditangkap. Setelah sampai di tempat persembunyian bersama Geto, muncul lagi nih penjahat baru bernama Mahito. Di hari berikutnya, Megumi dan Nobara bertemu siswa dari sekolah Jujutsu Kyoto, yaitu Aoi dan Mai Sennin.
yang mengejek keduanya atas kematian Yuji. Pertarungan 2 lawan 2 pun tidak terhindarkan. Di sini Mai langsung dengan mudah mengunci pergerakan Nobara. Kemudian Megumi harus melawan Aoi. Nah, karena perbedaan yang sangat besar, Megumi dijadikan samsak. Untung saja Toge di tempat mereka untuk menghentikan Aoi menggunakan teknik kutukannya yang berupa perintah. Setelah itu Panda juga muncul di hadapan mereka dan Aoi pun berhenti merundung Megumi. Di tempat lain, Gojo bertemu dengan kepala sekolah Jujutsu Kyoto, Yoshinobu Gakuganji, dan bilang kalau dia tahu seluruh tato Jujutsu ingin Yuji mati, dan Gojo tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Apalagi menurut Gojo sebentar lagi era Jujutsu akan berubah dan berpihak pada generasi berikutnya. Di kemudian hari, sebuah fenomena baru terjadi di sebuah bioskop, di mana ditemukan ada 3 orang yang bermutasi menjadi kutukan. Di sini Yuji dan seorang Jujutsu senior bernama Nanami ditugaskan untuk memecahkan fenomena tersebut. Saat melakukan investigasi, Nanami dan Yuji dihadang oleh beberapa kutukan. Di sini Yuji memperlihatkan hasil latihannya yang sudah bisa mengalirkan energi kutukan ke dalam tangannya. Nanami yang melihat hal tersebut salut dengan Yuji dan langsung mengetahui alasan Gojo tertarik pada bocah tersebut. Setelah pertarungan ini, Nanami baru sadar kalau kutukan yang mereka lawan adalah manusia yang berubah. Nah, dalang dari fenomena ini adalah penjahat baru tadi yaitu Mahito yang ingin mengambil perhatian seorang manusia bernama Junpei. Mahito menjelaskan kepada Junpei kalau kutukan berasal dari perasaan negatif manusia. Mahito sendiri terbentuk dari rasa benci manusia satu sama lain. Makanya Junpei yang membenci banyak orang karena sering dibully bisa melihat wujud Mahito. Di lain tempat, inspeksi Nanami dan Yuji kemudian mengarah pada Junpei, di mana Yuji ditugaskan untuk mengikuti bocah tersebut. Di perjalanan, Yuji kemudian menemukan Junpei dan mulai mencoba untuk mendekatinya, sedangkan Nanami yang memeriksa kejanggalan di sebuah saluran pembuangan bertemu dengan Mahito. Pertarungan antara Nanami dan Mahito pun dimulai. Awalnya Mahito berhasil mendominasi jalannya pertarungan dengan mengeluarkan teknik kutukannya yang berupa semacam organ tubuh manusia yang saling tersambung. Nanami yang mulai terpojok pun mengeluarkan teknik kutukan miliknya. Setelah energi kutukannya meningkat, Nanami langsung menyerang tembok di dekat Mahito dan membuat tembok tersebut hancur berkeping-keping. Belum sempat menghindar, Nanami berhasil memotong kaki Mahito dan bilang kalau dirinya akan pulang dan reruntuhan tadi pun menimpa Mahito. Setelah pertarungan tersebut, Mahito ternyata masih selamat dan bertemu dengan Suguru Geto. Di lain tempat, Yuji telah berhasil mendekati Junpei dan bahkan makan malam bersama keluarganya. Namun setelah malam itu, keluarga Junpei diserang oleh kutukan karena jari Sukuna ternyata berada di rumah mereka. Di hari berikutnya, Mahito dan Geto melakukan rencana besar. Mereka menutup sekolah dengan kekuatan kutukan untuk membuat perangkap bagi Yuji agar bisa mengambil alih Sukuna. Junpei yang telah dimanipulasi oleh Mahito adalah umpannya. Dia mulai menyerang orang yang membulinya, namun sebelum bertindak fatal, Yuji tiba untuk menghentikan Junpei. Sayangnya saat Junpei mulai sadar dengan perkataan Yuji, Mahito lalu muncul untuk menyerang Yuji dan mengkhianati Junpei. Dirinya mengubah Junpei menjadi kutukan untuk melawan Yuji. Mau tidak mau, Yuji yang melihat kawannya bernasib tragis harus mengakhiri Junpei. Melihat hal tersebut di depan matanya, emosi Yuji memuncak dan menyerang Mahito dengan energi kutukan. Mahito yang sebelumnya tidak mengalami dampak dari serangan fisik, terkejut karena malah terluka. Yuji dan Mahito pun bertarung jarak dekat, namun saat mulai mendominasi, Yuji malah ditusuk Mahito. Mahito yang melihat kesempatan tersebut mencoba memanipulasi jiwa Yuji untuk bertemu dengan Sukuna. Namun Sukuna melihat hal tersebut sebagai penghinaan. Di sini Yuji yang kembali bisa bergerak menyundul Mahito tanpa henti. Saat akan mendaratkan pukulan terakhir, siapa sangka kalau Mahito malah muncul di belakang Yuji untuk melakukan serangan fatal. Untung saja di momen ini Nanami muncul untuk menghentikan Mahito. Saat Nanami muncul, 1 lawan 2 pun terjadi, di mana Mahito memperlihatkan kemampuannya untuk berubah-ubah bentuk. Selain mengubah tangannya menjadi pedang, dia juga berubah menjadi bola berduri raksasa. Kemudian sebelum dihantam oleh Yuji dan Nanami, Mahito berubah menjadi anak kecil untuk kabur.
Memanfaatkan kekuatannya, Mahito kemudian memunculkan kutukan untuk melawan Yuji dan siap untuk memusnahkan Nanami. Tapi Yuji muncul tepat waktu untuk menyelamatkan Nanami. Di sini keduanya tanpa ampun menghajar Mahito sebelum dirinya berubah wujud. Dalam keadaan terdesak, Mahito kemudian mampu menggunakan domain expansion miliknya untuk memerangkap Nanami. Saat terperangkap dalam domain expansion Mahito, di sini Nanami telah siap untuk mati. Tapi Yuji mendobrak domain expansion tersebut dan memaksa Mahito untuk kembali berinteraksi dengan jiwa Sukuna. Sukuna yang emosi langsung memberi Mahito serangan fatal. Namun Mahito masih sempat kabur untuk menyelamatkan diri. Melihat kemampuannya yang belum seberapa untuk mengatasi kutukan tingkat khusus, Yuji bersumpah kalau dirinya tidak akan pernah kalah lagi sebelum bisa mengalahkan Mahito. Nah, karena durasinya udah kelamaan, hari ini sampai sini dulu. Part 1 ini membungkus episode 1 hingga 13 dari season 1 Jujutsu Kaisen. Kamu juga harus nonton full animenya. Kamu bisa lihat pengembangan karakter yang ciamik untuk Yuji, Nobara, dan Gojo pada bagian ini. Apalagi banyak scene satisfying dan juga humor-humor yang bikin ngakak. Segitu dulu buat hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.